Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi napas kehidupan karena semua kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah saatnya untuk bertobat. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Murid-murid Yesus datang kepadanya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, wabah penyakit yang berbahaya, dan gempa bumi di berbagai tempat." Kengerian belaka itulah kesan pertama bila kita memperhatikan keadaan dunia saat ini yang semakin hari semakin dipenuhi dengan goncangan di segala bidang. Saudaraku, hal ini membuat banyak orang menjadi panik, takut, stres, frustasi, dan tidak lagi bisa tenang. Rasul Paulus menegaskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan menjelang kesudahan alam ini akan banyak peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang mengerikan akan terjadi, di mana ada tertulis mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, kita tidak perlu merespon seperti orang-orang dunia. Asal kita sungguh-sungguh meletakkan kepada Tuhan, maka kita pasti akan terluput dari segala bahaya. Firman Tuhan demikian, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur
dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, di masa-masa akhir seperti sekarang ini, kita semakin dituntut untuk lebih lagi mengutamakan perkara-perkara rohani dan beribadah kepada Tuhan lebih dari hari-hari sebelumnya. Sebab sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu akan datang sewaktu-waktu. Demikian firman Tuhan tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Dan Matius 28 ayat 20b, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, pegang janji Tuhan ini dan hanya berlaku bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia melakukan perintahnya. Segeralah bertobat dan buang dosa kita sebelum terlambat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau yang paling mengerti akan keberadaan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami mau meletakkan dasar kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami memiliki iman yang semakin teguh dan melekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.